lagi happening banget ya guys. Eh, Lagi happening banget itu si Ben sama Wen lagi bersih terus, bangkit lagi. Tapi aku kasih tau kalian ya, Wen itu dia nggak bakal sampai punya anak kalau sama cowoknya itu. Cowok karena banyak yang tahu. Aduh, orang Jakarta kumpul kenapa sih lu? Cowoknya itu ya serius. Lo nyebrang aja gue. Malam. Iya. Cowoknya itu emang filia. Tapi aku bahas band dulu ya. Aku harus detail nih, banyak banget mau dibahas soalnya aku I really know about that, ya kan? Raja Bangsamu Satria Mulia Pathaudi lagi ada di Amerika, guys. Bagus ya langitnya. Amerika. Yang tahu soal ini bukan tanya tuh Mbak Tessa tuh. Intinya gini, Ben datang ke rumah rekan kita, ke Sentul, ke Tebet, curhatin masalah hidupnya. Dia komplain masalah mantan istrinya yang nggak tahu terima kasih, yang pernah ditolong, yang pernah dibantu, yang pernah dinaikkan derajatnya dari segi keuangan, sampai si Ben kerja dari pagi ke pagi, terus juga si Ben bayarin ini itu, terus bikin si aku makan di situ nggak ya? Terus si ceweknya lagi naik, jadi banyak yang muji, begitulah. Ya terus udah tuh akhirnya ya udah mana ya kata. Coba aku kesana dulu ya. Nah terus ya udah akhirnya karena gue kalau di Jakarta sering main ke tempat rekan gue sama Mbak Tessa juga, akhirnya ya kita kan kalau kumpul pasti akhirnya kebongkar ya, ini itu ya kan. Nah akhirnya gue jadi tahu. Nah akhirnya jadi tahulah kita sama si Mbak Tessa. Jadi Ben curhatin, dia pinjam duit juga. Selain dia pinjam duit, dia juga harus memberikan nafkah kepada si mantan istrinya. Terus selain itu si ceweknya banyak tuntutan. Nah, terus selain itu Ben pernah mau pinjam duit sama rekan gue. Terus habis itu ya udah nyampe lah ke gue. Terus Ben punya rumah di Lebak Bulus. Itu kredit kalau nggak salah ya, dikuasain sama adiknya. Nah terus adiknya mau jokin dia. Terus si Ben juga curhatin masalah cowok hemongnya si mantan istrinya tinggal di tempat dia suka nginap, padahal belum married juga. Terus apa lagi dia curhatin itu ya? Aduh banyak lah kita tahu itu guys. Nah terus habis itu Ben ke rumah rekan gue juga jauh-jauh naik mobil murah, sampai gue bilang sama rekan gue, bang mungkin Ben mobil lain di rumahnya Satria. Orang kalau datang ke rumah gue pasti banyak mobil paling mahal, kata rekan gue begitu. Terus apalagi ya kayak lu aja Satria, lu datang ke rumah gue naik Alphard lu kan? Iya bang. Iya. Terus Mbak Tessa juga ke rumah si abang juga naik apartnya dia kan? Iya gitu. Jadi gak mungkin gitu. Berarti memang lagi enak banget. Terus Mbak Tessa sampai bilang, gue heran lihat mereka ini kelihatan ngejek dipuji rere jelita, tapi kebanyakan dari mereka utang sana sini, cicilan sana sini. Gue lebih suka lihat si Satria. Aku lihat si Satria itu enak-enak aja hidupnya, happy aja, terus jalan-jalan aja gitu. Gue heran gitu, kenapa ya mereka itu ya? Karena Mbak Tessa kan banyak juga rekan di entertain, jadi dia pasti tahu guys kehidupan faktanya. Udah aku bilang, aduh
Guys, di entertain Konoha itu nggak ada duitnya, habis buat biaya hidup, malah minus. Yang bilang banyak duit itu otak rerek jelita ini. Nah, yang bilang banyak duit itu kan kalian rerek jelita. Yang bilang banyak duit, kuulangi sekali, rakyat jelita. Kalau aslinya itu nggak ada guys, habis, minus. Bukan habis lagi, minus. Tapi nggak tahu juga ya, kalau bagi kalian rerek jelita kan, kalau kalian itu kan gajinya yang 4 juta, 3 juta gitu. Jadi bagi kalian ya, kalau profesi kami ini ya di dunia entertain itu banyak duit kali ya. Tapi kalau gue yang gajinya apa nih guys? Kalau gue kan gajinya 6.104. Jadi gini, selama gue hidup di Jakarta 13 tahun, pro rata gaji gue itu biaya hidup gue ya. Kalau gaji di atas lah, honor ya. Pro rata loh ya. Karena ada, gue pernah per bulan dapat 100 juta. Gue pernah per bulan cuma dapat 30 juta. Gue pernah per bulan dapat 200 juta. Per bulan cuma dapat 40 juta. Nah, kalau di total sama 13 tahun dibagi bulan kali 13 tahun. Nah, itu 55 juta biaya hidup gue kalau di pro rata. Aku bilang pro rata loh ya. Nah, tapi kalau di Amerika ini aku bisnis trading, gajiku $6.140. Jadi $6.140 itu aku bersih nabung $3.500, nggak kepake. Udah, terus yang jalan. Nah, itu maksudku. Jadi ya tetap enak guys, enak gitu. Nah, jadi bagiku kalau cuman jadi di Konoha syuting itu kurang buat gue ya. Tapi nggak tahu kan kalian rerek jelita ya. Kalau rerek jelita kan gaji 15 juta aja di kampungmu kan udah bagus ya. Nah, tapi kalau ini, kalau buat gue ya, yang gajinya 8 kali lipat dari orang kaya di kampungmu ya, 50 juta, 100 juta itu kecil buat gue gitu. Karena gue udah biasa sebulan 109 juta gaji gue. Jadi ya apa ya, aku lagi ditonton ini tuh malam minggu rame, sepi gara-gara ini, karena ini hari Selasa gitu. Kalau ininya rame, aku sebenarnya mau makan di sini tapi takutnya nanti ini biasa BABBIB tahu. Nah, itu aku takutkan itu. Itu apa itu? Ini kalau ya ibarat kata ini Malioboro-nya Jogja lah ya. Tapi ini kelihatan modern. Kalau Malioboro Jogja kan kelihatan klasik. Ini kalau Sabtu Minggu rame, tapi karena ini hari Rabu jadi sepi dia. Nah, kan enak nggak kalau banyak duit guys? Mau ngapain aja ya? Enak tau. Nah, jadi kasian juga lihat band-band itu. Kalau dibilang dia kurang ngasih nafkah, ya iyalah, mantan istrinya mintanya segitu. Kalau aku juga nggak aku kasih tuh. Kalau hidup bersama nggak masalah. Ini kan hidupnya udah pisah, apalagi cowok hemongannya itu. Nah, kata kan ada tuh, gue lihat tuh mantan istri bilang gini, gue ketipu. Dulu gue nggak bisa bedain cong sama bedain laki. Lah, itu sekarang yang di sebelah lu itu kan hemong itu. Hemong sama cong sama nggak? Nah, harusnya jangan begitu. Si Ben-Ben ada salah. Si Ben-Ben ada benernya. Si Ben-Ben juga ada bener. Ya, kenapa? Karena ya memang sebagai wanita harus memperbaiki hidup ya, bisa lah memanfaatkan orang. Oh, lihatnya aku nikah sama dia nih bakal naik nih gitu kan. Udah, setelah itu adalah percekcokan.
Cerainya kenapa aku tahu sebenarnya. Aku